Oke, nah di sini saya akan menjelaskan objek yang terakhir dari sesi objek kontrol dasar 1, yakni error provider. Nah, error provider dia adalah salah satu objek yang berfungsi untuk memberikan satu perhatian atau attention kepada user bahwa ada suatu masalah. Nah, apakah masalah tersebut dikarenakan masalah teknis dari program atau mungkin suatu masalah yang kita ciptakan sendiri. Nah, misalnya dulu kita lihat dulu di mana yang namanya error provider. Nah, ini dia. Nah, error provider ini adalah salah satu objek yang tidak memiliki bentuk visual. Nah, perhatikan apa yang dimaksud dengan tidak memiliki bentuk visual. Saya klik dan drag ke form. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, maka yang terjadi adalah error provider dia tidak berada di atas form, tetapi dia berada di bawah. Nah, bisa Anda lihat di bawah ini. Nah, error provider dia tidak memiliki visual. Jadi error provider ini dia hanya bekerja di belakang dari backdoor. Prosesnya backdoor. Oke. Nah, attention apa yang dilakukan di sini? Misalnya, saya memasangkan satu text box dulu. Oke. Nah, text box ini, misalnya contohnya, saya memasangkan lagi 2 text box saja ya. Oke. Jadi ini adalah text box 1 dan ini adalah text box 2. Nah, error provider mungkin di sini saya gunakan inisialnya adalah RR contoh. Ya, inisialnya adalah RR contoh. Nah, apa yang dilakukan di sini? Misalnya, contohnya saya memberikan satu event checksums dulu pada textbox 1. Nah, selama textbox 1 ini saya isi suatu nilai. Ya, jika saya menginput suatu nilai, apabila nilai yang diinput tersebut panjangnya belum mencapai 10 karakter, maka akan terus-menerus memunculkan suatu pesan error. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jika terjadi perubahan teks, if textbox 1 dot x dot blank masih lebih kecil dari 10, maka saya aktifkan error providernya. Error contoh dot set error. Nah, set error akan saya set errornya itu ke objek apa. Jadi harus kita nyatakan error yang mau dimunculkan tersebut adalah ke objek apa. Dalam hal ini adalah textbox 1. Dengan pesan errornya adalah wajib 10 karakter. Nah, oke. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, dikarenakan satu baris, tunggu dulu. Nah, dikarenakan satu baris, maka saya hapus scrollnya. Tetapi jika sudah mencapai 10 karakter, maka error tentu dot clear. Oke, kita lihat. Saya jalankan. Nah, saya menginput A. Perhatikan apa yang muncul. Akan muncul ketipan di sisi kanannya. Jika saya arahkan kursor, dia muncul pesannya adalah wajib 10 karakter. Input lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena udah mencapai 10 karakter, hilang. Nah, kemudian lagi, saya hapus lagi 1. Nah, muncul lagi. Ya? Oke. Nah, kemudian lagi, saya set lagi. Kali ini, saya berikan kurawal. Error untuk set icon alignment. Oh, ini saya set di bawah setelah set error. Icon alignment textbox 1, koma, nah, error icon alignment dot. Misalnya di sini
saya memilih middle left. Saya memilih middle left. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat lagi. 1, 2, 3. Nah, perhatikan icon dari arrow-nya. Dia berada di tengah kiri. Kalau tadi default-nya adalah tengah kanan. Oke, saya ganti lagi. Kali ini misalnya contohnya top right. Atas kanan. 1, 2. Nah, perhatikan. Apakah nampak kanannya? Oke, mungkin agak nggak gitu nampak. Saya ubah posisinya. Nah, misalnya di sini atau tunggu. Oke, multiline-nya saya nyatakan jadi true. Nah, sehingga bisa saya ubah. Nah, bisa kita lihat. Saya jalankan ulang lagi. 1. Nah, dia berada di kanan atas. Saya stop lagi. Saya ubah lagi. Misalnya button left, kiri bawah. Apakah benar nggak di kiri bawah? 1. Nah, oke. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Sekarang saya akan mengubah lagi. Untuk text box ini, multiline-nya saya balikkan lagi menjadi false. Baik. Event ini saya kosongkan, saya hapus. Ingat apa yang sudah pernah dibahas di form dan event. Jika terjadi penghapusan event, maka harus ada yang kita lakukan secara manual di designer dari form. Nah, ini harus kita hapus. Oke. Saya tutup, saya balik lagi. Oke, kembali normal. Nah, apa yang harus saya lakukan di sini? Untuk text box 1, saya akan menginput suatu nilai. Syarat dari text box 1 tersebut itu adalah minimal memiliki 5 karakter. Ya. Nah, untuk lebih memastikan, misalnya contohnya saya memasang label aja untuk memberikan catatannya. Nah, di atas ini. Label 1 minimal 5 karakter. Kalau label 2 minimal 10 karakter. Kita akan mulai dari yang pertama. Jadi yang akan saya lakukan di sini, perhatikan, dari 2 text box, saat ini text box yang aktif adalah di text box 1. Perhatikan kursor yang berkedip. Ya, perhatikan kursor yang berkedip. Nah, yang mau saya kunci di sini menggunakan arrow provider berupa pesannya adalah jika yang diinput ke dalam text box 1 belum mencapai 5 karakter, maka saya tidak bisa memindahkan kursor yang aktif itu ke text box 2. Nah, seperti ini saya klik text box 2, maka kursornya tadi di sini pindah ke bawah. Nah, kemudian saya pindah lagi. Nah, ini kursor yang aktif. Jadi selama text box 1 itu belum mencapai 5 karakter, maka kursor ini nggak bisa pindah ke bawah. Mau gimana pun, itu tidak akan saya izinkan untuk pindah ke bawah. Nah, caranya bagaimana? Baik. Kali ini saya akan menggunakan event yang namanya validated. Nah, bisa validating dan validated. Nah, bedanya di sini adalah jika validating, maka event tersebut yang terjadi adalah nilai di dalamnya sedang divalidasi. Kalau validated, artinya nilai tersebut di dalamnya sudah divalidasi. Nah, kita pilih validating, sedang diverifikasi. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan parameter E. Nah, kita akan menggunakan method cancel. Nah, apa yang dilakukan di sini? Nah, saya ketik dulu codingnya. Jika
textbox1.text.length. Oh, oke. Ada satu yang saya tambahkan di sini. text.trim.length lebih kecil dari 5. Kemudian roll.set roll dari textbox1 dengan pesannya wajib 5 karakter. Nah, saya tidak perlu lagi set alignment-nya, saya gunakan aja yang default. Kemudian cancel sama dengan true. Sebaliknya, jika else, error control clear, atau bisa juga dengan set error textbox1, pesannya dikosongkan. Baik, kita coba lihat. Nah, kursornya sedang berada di atas, di textbox1. Saya pindahkan. Nah, kita nggak bisa memindahkan kursornya. Kenapa? Karena di sini belum mencapai 5 karakter. Karena dia belum mencapai 5 karakter, masih di bawah 5, lebih kecil dari 5, maka munculkan errornya, attention, berupa wajib 5 karakter. Kemudian, proses meninggalkan kursornya ini, keaktifan dari textbox ini, pindah keluar, itu dibatalkan. .cancel sama dengan true. Jadi, tidak saya izinkan untuk pindah kursornya ke objek lain. Nah, kalau saya input spasinya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita pindahkan. Juga nggak bisa. Nah, kenapa? Ada trim. Apa itu trim? Nah, silakan Anda buka kembali ke materi manipulasi string yang ada di semester lalu. Nah, saya input lagi. Saya input spasi, ABC, spasi. Nah, ini sudah lebih dari 5 karakter. Tapi karena ada trim, maka ini dinyatakan sebagai 3 karakter saja. Oke, saya ubah input lagi. A, B, C, D, E. Sudah 5, saya pindahkan. Nah, perhatikan, sudah diizinkan pindah. Karena sudah mencapai 5 karakter. Dan ikonnya hilang. Saya hapus lagi 1. Pindah lagi. Nah, tidak lagi diizinkan pindah. Ini adalah salah satu contoh untuk memberikan suatu validasi ke dalam suatu objek dengan menggunakan error provider.